nomor satu itu adalah jujur. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, ya udah jujur. Kita di industri kreatif, terus lu editor, lu bisa ngedit VFX sekeren jidat, beberapa tahun lagi fix udah gak ada. Tidak menjadi first mover tuh juga enak juga loh sebenarnya. Kapan sih orang harus cut bisnisnya? Sama orang yang harus, yaudah ini masih bisa kok dibenerin. Oh ya Hansel gitu kan ya, kantornya sekarang berapa orang? Lu mau ngasih gue makanan tuh apa sih? Maksudnya kayak lu ngecek itu tuh buat apa? Lu ada gak satu bisnis model yang menurut lu ini adalah bisnis terbaik menurut lu? Halo teman-teman semua. Halo. Ini adalah Insights Podcast yang lupa ya, karena udah banyak banget juga. Tapi pada intinya seperti biasa Sel. Yes. Gue sama Ansel mau nge-share kenyataan ngebangun usaha. Ini intinya yang jarang mungkin business owner akuin. Iya. Dari perspektif kita gitu ya. Gue remind sedikit bahwa gue sama Ansel di sini nggak bermaksud untuk ngajarin ya. Jadi pure sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Apa yang kita lalui ini kita pengen share gitu loh. Karena setiap bulannya, setiap minggunya selalu ada pelajaran baru ya. Betul. Kayak gitu. Oh ya by the way ini agak hujan nih di daerah Kemang Raya. Jadi besar sekali hujannya. Iya mohon maaf kalau sedikit agak gemuruh ya. Gitu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama mau gue tanyain ke Hansel adalah supaya kita ngobrol lebih enak. Gue pengen lu kasih tahu deh, ada gak sih advice untuk orang-orang yang mau bangun usaha gitu ya. Ini kita agak keluar dari kreatif bisnis nih Sel. Kemana-mana nih, bisnis aja gitu. Advice untuk mereka yang mau ambil first step, tapi mereka cenderung kayak nunggu-nunggu, malah bikin bisnis plan lagi, visibility study lagi. Ini kelamaan ambil action gitu loh. Advice lu buat orang-orang yang seperti itu apa? Kecemplung dulu sih. Cemplung dulu. Iya. Maksudnya kayak nyoba dulu aja sih menurut gue. Karena itu maksudnya gue bisa state kayak gitu karena ya ini bukan bisnis pertama gue. Bener. Nah, bukan bisnis pertama gue, itu satu. Yang kedua ya memang sih bisnis gue sebelum-sebelumnya ya nggak running sampai sekarang ya karena emang gagal. Oke. Gitu. Tapi menurut gue gagalnya bukan karena nggak punya bisnis plan yang jelas sejujurnya. Maksudnya kayak ya banyak faktor lah. Banyak faktor bukan karena bisnisnya nggak punya bisnis plan gitu sebenarnya. Jadi menurut gue udah ada opportunity, kira-kira lu udah melihat suatu opportunity, coba terjun aja sih. Asli. Gue juga kayak gitu sih. Gue kemarin liat postannya si Ben Francis tuh, owner Gymshark. Ya ini agak keren gara-gara dia ngomong juga sih. Intinya kayak dia ngasih advice. Nanti gue akan cantumin di sini ya. Gue kasih Dias nih, cantumin postannya bahwa salah satu advice yang paling bagus adalah ya just start. Iya. Kayak gitu. Karena lu gak akan pernah tahu sebelum lu beneran mulai gitu kan. Betul. Nah gue akan lanjut lagi nih. Tapi beberapa orang ada yang ngerasa, misalkan nih, oke, gue akuin ya, misalkan kita mulai bikin creative house gitu atau kayak production company gitu. Iya. Saat ini sama dulu pas kita mulai itu kan beda banget situasinya. Zaman dulu masih jarang yang bikin, cenderung lebih sedikit. Kalau sekarang kan udah kompetisi udah semakin banyak lah, lu bisa tahu lah gitu. Nah buat orang-orang yang ngerasa, aduh tapi kalau gue mulai sekarang dengan ide bisnis itu udah telat nih, udah telat gitu. Jadi orang malah nggak mulai gara-gara ngerasa ide bisnis udah basi, udah banyak mainnya. Nah itu lu ada nggak pandangan dari lu bahwa apakah emang lu telat atau kayak emang lu masih bisa kok sebenarnya masuk gitu? Sebenarnya kan di teori kuliah kita lah ya ada red ocean sama blue ocean. Iya. Ya kan sebenarnya kayak gitu kan. Nanti penjelasannya di sini ya. Hanya ya. Sebenarnya kalau pemainnya udah banyak enak gak sih? Iya, gue lebih suka gitu. Iya. Maksudnya kita lebih suka begitu. Kenapa? Karena berarti ya memang ada marketnya. Udah pasti ada yang nge-consume kayak gitu. Jadi ya nggak misalnya gini. Tidak menjadi first mover tuh juga enak juga loh sebenarnya. Kayak gitu kan. Cuman kalau dari gua sih sebenarnya terkadang orang terlalu denial aja. Tapi lebih banyak denialnya lebih ke ini sih menurut gua kayak bisnis ini belum ada yang bikin nih. Kayak gitu. Belum ada yang bikin atau udah ada yang bikin tapi gagal. Kan sebenarnya gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Jadi menurut gua sih sebenarnya kalau emang udah ada dan balik lagi lo harus ngecek lagi sih. Misalnya tetep lah lu emang gak perlu sampai ada bisnis plan yang bener-bener full. Karena terkadang menurut gue kebanyakan orang fokus tuh bikinnya di bisnis plannya aja. Benar. Tapi kan semua itu ada momentum. Menurut gue ya, harus ada momentumnya juga kan. Kira-kira kalau lu makin lama bikin bisnis ini oke apa enggak. Terutama buat ketika lu mau jalanin bisnis yang sifatnya tren. Iya betul. Kayak gitu.
Betul. Tadi lu bilang bisnis model kanvas itu ya maksudnya kan, bisnis plan kan. Gue terus terang ya, gue sama Ansel kan kuliah bisnis di Prastia Mulia kan. Kita diajarin tentang namanya BMC, bisnis model kanvas. Teori yang sangat bagus. Tapi menurut gue tidak terlalu applicable untuk mulai. Nah, kenapa? Pasti banyak yang kok gitu kan. Karena gue ngalamin sendiri. Ketika lu bikin bisnis model kanvas, lu tahu key partners lu, revenue stream lu, cost lengkap lah pokoknya. Nih bisnis model kanvas tuh kayak gini nih, gue akan cantumin. Ketika lu bikin itu di awal, lu tuh nebak-tebakan. Apakah key partner gue beneran ini? Karena seiring berjalannya waktu, key partner Creative Era pun berubah. Betul. Cost structure kita pun berubah, revenue stream pun kita juga bertambah kan. Ada banyak gitu loh. Jadi itu bagus buat lu nge-assess pertama, tapi itu gak bisa jadi patokan lu go atau enggak. Tadi kan lu bilang momentum kan. Gue setuju. Karena Creative Era waktu itu bisnis model kanvas ada gak? Ada di otak gue bisnis model kanvas. Tapi kita gak akan bisa grow secepat itu waktu itu kalau gak ada momentum. Kalau social media dan perkontenan ini gak naik, kita gak akan bisa secepat itu waktu itu. Betul. Kayak lu pasti belum gak sempat datang sih yang gue buat kaki 5 di BSD. Iya itu. Itu momentumnya memang lagi lumayan rame. Orang bikin di tempat F&B kaki 5 lah ya. Tapi makanan-makanan yang lu bisa temuinnya itu sebenarnya rata-rata biasanya dulu kayak di mall. Kayak gitu atau di kafe-kafe kayak gitu. Nah, gue buat kan makanan Jepang kayak sekarang banyaknya apa warung Jepangan gitu lah, kayak katsu lah apa gitu-gitu kan. Pada zaman itu sepenglihatan gue dan by riset gue di BSD itu tuh belum ada. Kayak gitu. Jadi ya udahlah gue buat itu. Tapi kalau ditanya ya terus mungkin karena bisnis plan gue yang nggak jelas kali jadi nggak jalan gitu. Gue bisa bilang salah. Kenapa? Bukan karena bisnis plan yang nggak jelas. Itu pas itu tuh reasonnya akhirnya tutup karena dari sisi resource-nya. Dan yang kedua gue masih kuliah. Gitu. Yang membuat waktu gue sama partner gue ketarik ke situ yang ada gue nggak lulus kayaknya. Jadinya kayak gitu. Jadi akhirnya cuma buka 3 bulan akhirnya udah deh. Gue bilang kayak harus tutup, kalau enggak skripsi gue bisa mundur-mundur terus kayaknya. Setuju gue. Gitu. Berarti itu eksekusinya. Lu punya trennya bagus, lu punya kesempatannya, lu punya ilmunya, tapi eksekusi lu ngot-ngotan. Iya kan? Kayak begitu. Gue bisa kasih gambaran bukan buat yang teman-teman tinggal di Jakarta. Lu kalau misalkan ada fenomena di Jakarta itu kayak lapangan pedal. Dulu lapangan pedal tuh cuman dikit. Gak banyak lah. Cuma ada RPC di Selandak sama ada Pedal Pro Kemang. Sekarang gue udah gak tahu, udah gak hitung. Udah banyak banget. Udah di mana-mana ada sekarang. Udah banyak banget intinya gitu. Dan lu mau bikin sekarang apakah telat? Menurut gue ya OTW telat. Karena udah makin banyak kan. Tapi apakah laku banget. Karena emang demand-nya setinggi itu sekarang gitu loh. Jadi apakah orang-orang yang bikin itu pakai bisnis model? Menurut gue sih mereka asal bikin karena timing, ya kan. Betul. Jadi ada faktor itu. Soalnya kalau tadi kan topik gue adalah apakah lu telat, ya kan. Ya, lu bisa baca tuh ada business book gue yang warna biru, ya kan. Mungkin gue akan kasih nih kayak gini bukunya. Di situ bilang pokoknya lu antara jadi yang pertama atau enggak lu jadi better gitu loh. Dan kadang-kadang buat jadi better sedikit lebih mudah loh menurut gue, karena lu udah ada role model, lu tinggal ikutin apa yang oke, buang apa yang jelek. Kayak di Pedal Pro Kemang sebagai contoh ya, konteks itu pedal kayak olahraga tenis gitulah. Itu Pedal Pro Kemang itu ceilingnya tinggi banget FYI, kayak berapa meter ya? 16 apa 14 meter gitu, pokoknya tinggi banget lah. Dan itu kadang-kadang jadi perbincangan, gila tinggi banget ya gitu ya. Sekarang di Pondok Indah ada yang lebih tinggi lagi. Jadi itu udah bukti kan bahwa kayak yang cabang berikutnya ini gak first cabang, tapi dia better. Dia berusaha untuk kayak oke, gue bantai-bantai. Gitu sih. Jadi masih bisa kayak gitu loh. Nah sekarang ngomong-ngomong tentang realita lagi nih yang jarang diakui, tentang bisnis idea gitu loh. Ketika lu punya bisnis idea, apalagi lu lagi kerja, lu kan pasti kayak aduh kayaknya bagus deh bisnis kayak gini nih, bikin gini kan. Tapi di titik mana lu ngerasa kayaknya ini worth it untuk diperjuangin, untuk dibikin? Karena kan lu pasti tebak-tebakan kan. Lu ada gak ini ide mana yang worth it buat lu jalanin gitu? Kalau lu bilang kayak gitu sebenarnya kalau dari gua ngelihat ini sih. Kalau mungkin ya karena gue cobain bisnis beberapa, udah ada beberapa gitu. Kayak sekarang kita di bidang service. Gue di produk fashion udah pernah, di F&B beberapa kali kayak gitu. Atau enggak sebelumnya juga sebagai freelancer juga gitu. Sebenarnya kalau lu bilang kayak gitu, misalnya lu ada ide, lu mau ngajak gue partner lagi, gue akan nanya kalau di kondisi sekarang ya, gue bakal nanya dari modal yang gue harus chip in, kira-kira itu baliknya berapa lama? Gue harus tahu itu dulu, dan seberapa resikonya sebenarnya kayak gitu. Kalau ada resikonya dari 1 sampai 10 berapa?
Kalau ketika lo udah bisa sebutin itu berapa, bisa bilang deh di resikonya di 4 soal kenapa 4? Oke. Gitu. Karena balik lagi gue akan menganalisa itu lagi dulu. Kalau memang ini idenya dari lu ya, gue akan kayak gitu. Dan gue kalau di tipe sekarang mungkin karena beberapa pernah gagal, gue akan terjun ke bisnis yang memang gue itu emang ada di dalamnya gitu. Maksudnya kayak gue lumayan pelaku juga. Iya. Jadi ya gue kayak misalnya kayak sekarang gue suka pelajaran tentang kopi kayak gitu. Kalau dia ngajakin gue coffee shop, gue mau aja. Tapi apakah itu udah banyak yang buat? Banyak. Kayak gitu. Karena mungkin ada idealisme di pikiran gue yang kayak gue kan sering ini ya, misalnya coba coffee shop A, B, C kayak gitu-gitu lah hampir setiap minggunya. Ada sesuatu yang menurut gue kayak belum ada nih. Gitu. Kayaknya kalau gue buat, gue pingin kayak gini bisa jadi besar, misalnya kayak gitu. Gue juga kurang lebih sama sih Sol. Karena kan semua bisa dihitung dari awal kan. Ketika lo punya ide bisnis yang lo masih galau kayak worth it kayaknya buat jalanin, sebenarnya sesimpel lo tuh bisa hitung dari awal sebenarnya. Ya kan, apakah ada kompetitornya? Lo beneran bisa hitung berapa sales mereka tuh bisa dihitung gitu loh. Dan kalau misalkan lo punya proyeksi di lokasi mana, lo bisa hitung salesnya dari sebelum lo mulai bahkan. Betul. Dan kadang-kadang jadi nggak realistis tuh pas lo hitung, oh ternyata nggak make sense ya. Atau nggak gini, kayak kemarin gue sempat gara-gara cewek gue lagi ngeliat gitu kan, kayak gara-gara tuh sebenarnya momentumnya cuma lu tau kan yang kayak kopi jago ya yang pakai sepeda gitu. Gue lewat di Blok M terus ada ini yang pakai sepeda juga Jus Kode. Ternyata Jus Kode itu open franchise. Akhirnya misalnya gue buka website atau WhatsApp ya kemarin ya, WhatsApp dapat package yang gitu. Untuk buka satu cabang itu mereka memang bukan hanya satu investor. Mungkin bisa kali ya satu investor kayak gitu. Karena ya lu kepala 1 koma lah untuk satu cabang kayak gitu. Kalau lu tawarin gue ikut franchise misal kayak si Jus itu atau brand lain ayam gitu misalnya kayak gitu, gue mungkin bisa lebih pilih si Jus. Kenapa? Karena gue consumer. Karena gue tahu produknya kayak gimana, ini gimana dan lain-lain kayak gitu. Lebih ke situ sih. Ya gue kan bisa lebih into terhadap yang memang gue consume. Lu bisa kayak nge-reverse engineer, oh Jus ini gue minum nih, gue tahu konsumernya kurang lebih kayak gimana, yang beli siapa. Kebanyakan orang punya ide bisnis, mikirnya cuman wah keren gue punya itu, gue jadi ownernya itu kan, tapi dia nggak bisa ngitung. Betul. Omsetnya berapa mereka nggak bisa hitung, baru tahu pas jalan ternyata susah lakunya. Kayak gitu kan. Lu as a business owner selama ini udah mungkin 1 dekade plus lah ya, 10 tahun lebih. Ada nggak satu truth ya atau kayak satu hal yang anjir gue baru tahu nih setelah gue jalanin, setelah gue jadi business owner gitu ya, yang mungkin lu nggak tahu sebelumnya gitu loh. Ada nggak lu? Boleh negatif, boleh positif deh Sal. Oke. Positif, kalau gue gak tahu sih ini positif apa negatif ya. Maksudnya kayak beberapa bisnis gitu ya yang awalnya yang kita partneran juga yang ketutup itu awalnya yang gue bayangkan itu lumayan bisa automatically. Oh gitu. Iya benar. Ternyata nyatanya setelah berjalan enggak. Kayak gitu. Tapi apakah gue menyesal itu ya duit kita hilang kan? Maksudnya jatuhnya ya udah gitu bener-bener loss. Enggak sih, karena menurut gue lebih mending gagal di dalam suatu bisnis, ya udah keluar uang segitu. Karena menurut gue itu pembelajarannya, menurut gue ya itu pembelajaran lebih besar daripada sekolah sih. Benar. Kayak gitu. Ya, misalnya kayak sekarang ya gue akan jauh lebih hati-hati dan lain-lain. Misalnya kayak gue tadi bisa berpikir kayak ini bener nggak baliknya segini, returnnya apa dan lain-lain ya, karena ya udah ya loss-lossnya kita sih yang kemarin kayak gitu. Iya. Tapi kalau dibilang lu tadi nanya kan maksudnya ada positif negatifnya yang gue sadarin sekarang, gue juga bingung sih kalau ini positif apa enggak. Ya kalau terlalu banyak orang berpikir kalau ya udah lu bisnis, misalnya lu dari profesional ya, dari lu kerja profesional karir lu, terus lu banting karir ke bisnis, menurut gue itu menyita waktu lu gila banget sih. Dibandingkan dari lu kerja profesional ya. Iya, kayak gitu. Kalau gue sama kayak lu, cuman lebih ke negatif. Apa tuh? Gue mikirnya tuh kayak nggak tahu kenapa, kayaknya lu jadi cenderung lebih banyak musuh daripada banyak teman. Nggak tahu kenapa. Karena gini Sol, gue kasih analogi gini ya, maksudnya ketika lu bikin sesuatu nih kayak kita gini, lu tuh cenderung misalkan ada orang yang lu hire segala macam, dan di sana tuh lu bener-bener kayak gimana jelasinnya ya, lu captain nih gitu kan, jadi kemungkinan buat lu tuh dikeselin, selek itu lebih tinggi. Nanti nggak? Gue ngerasa gitu. Ketimbang kalau misalkan gue ada di satu barak rame-rame sama kita semua satu perjuangan nih gitu, itu akan lebih kerasa. Nah gue ngeliatnya tuh gini ya, ini agak menyedihkan sih. Jadi Creative Era ini kan udah lama banget. Nah gue ngerasa anak-anak Creative Era dari dulu tuh angkatan-angkatan lama ya,
Anjay. Itu tuh kayak bisa tuh yang ngerti gak sih yang nongkrong bareng kemana gitu ya. Tapi tetap ada satu separator ngerti gak sih yang kadang-kadang gue ngerasa kayak mungkin emang merasa agak dibedakan atau gimana, dan itu kadang-kadang kayak oh berarti ada something yang salah nih, nggak bisa terlalu ngerti gak sih. Jadi kayak harus ada separator gitu yang gue rasakan sih, dan makanya gue agak berubah gimana caranya supaya bisa lebih ngebaur sih ke depannya berapapun orangnya kayak gitu loh. Nah ini adalah apa ya, kenyataan pahit dari seorang business owner, pasti gue yakin di luar sana juga mau yang saya kecil atau gede, yaitu adalah fluktuatif dari kondisi finansial, mental ya kan. Ketika lu punya satu stable income, lu bisa dibilang stable juga mentalitas lu. Betul. Ya kan? Lu mau cicilan, mau apa KPR ya udah, lu tahu lu punya bottom line itu. Tapi ketika lu jadi business owner, lu akan ngerasa lu tajir kayak apaan pun gitu ya, tapi lu bisa miskin banget gitu loh. Iya. Dan itu butuh mentalitas yang cukup stabil kan. Gue pengen tahu view lu tentang itu, Sol. Gimana cara lu ngehadapin situasi yang fluktuatif? Sebenarnya dulu, tapi kalau menurut gue sih kayaknya maksudnya apa yang sekarang gue rasain dan apa yang gue receive sekarang ya, itu menurut gue sih kayak karena perjalanan waktu juga sih. Maksudnya dulu ada satu employee gitu ya, misalnya gampangnya ada satu employee yang oke banget menurut gue, terus dia cabut, gue tuh sampai kayak kayak kebawa hati banget kayak gitu. Gue sampai kayak aduh sayang banget, inilah itulah begitu banget. Sekarang ada yang banding surat resign itu kayak ya udah nggak apa-apa. Gue jadi kayak gitu. Ya karena udah melewati itu berkali-kali kayak gitu. Atau enggak sebelumnya kayak kita lagi low gitu ya, misalnya lagi low, lagi pitching lagi sepi, atau enggak pitching rame tapi yang masuk dikit kayak gitu misalnya. Dulu gue bisa stres itu banget yang kayak gimana ya ini harus apa ya gitu. Cuman akhirnya gue mau belajar adalah ya ketika lu itu lagi, lu tuh malah lu berpikir ketika dalam kondisi lu lagi stres banget gitu ya, malah pasti outputnya jelek menurut gue. Atau nggak jelas. Lu tuh jadi lu nggak jelas lu harus ngelakuin apa gitu, something improvement apa yang harus lu lakuin gitu. Kalau emang lu bisa lebih tenang gitu, akhirnya lu bisa benar-benar dengan jernih aja sih. Kita harus ngapain? Atau nggak yaudah kita berarti harus ngehemat costnya apa? Gitu. Itu learning by doing banget sih yang lu bilang itu. Karena gue juga ngerasanya kayak apa ya? Skill lu untuk ngatur mental lu tuh nggak bisa kayak lu baca gitu loh, Jadi mesti lu ketempa dulu, ngerti nggak? Bener-bener kayak kena masalah, abis itu jadi lebih kuat gitu kan. Termasuk yang tadi kalau lu case-nya lebih ke baper gara-gara ditinggalin sama tim ya kan. Kalau gue mungkin kayak dulu baper gara-gara diutangin, sekarang udah kebal. Atau nggak ada klien atau customer yang komplain, terus lu punya idealisme sama produk lu kayak enggak kok bagus, sekarang udah kayak sorry karena lu tahu orientasinya membuat bisnis. Jadi betul, itu jam terbang sih yang nggak bisa lu pakai cheat code, lu harus rasain. Menurut gue sih itu emang pasti harus ngalamin sih menurut gue. Harus ngalamin, dan gimana cara ngehadapin cobaan-cobaan itu benar-benar harus dialamin. Nggak bisa gitu loh. Kalau misalnya lu mau tahu cara ngatur cash flow yang bagus, lu harus tahu dulu rasanya kepepet kayak gimana dong. Betul. Iya dong. Lu mau ngelakuin marketing jor-joran, lu harus ngerasain dulu gimana rasanya tuh lu ngerasain rugi gitu. Supaya lu tahu seberapa valuable setiap rupiah yang ada di kantong lu gitu kan. Nah cuman gak semua orang punya mentalitas se-strong itu. Nah gue lihat banyak, bahkan circle gue pun yang bikin usaha, padahal gue ngeliatnya kayak padahal ini baru mulai kok udah tutup sih gitu loh. Menurut lu apa alasan utama orang-orang yang mungkin baru awal-awal bikin terus tutup gitu loh? Kesalahannya di mana menurut lu? Awal-awal bikin terus habis itu tutup. Sebenarnya menurut gue sih bisa banyak faktor ya. Banyak faktor dalam arti ya kalau emang ya kayak maksudnya di episode-episode sebelumnya kan kita pernah bilang, misalnya kalau kayak dari sisi kayak kita gitu ya, pelaku bisnis sama kayak kita, kreatif ini lu nggak bisa kalau cuma kayak portofolio doang. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kalau dari agak ke F&B lah gitu misalnya, menurut gue terkadang tuh sering orang yang sebagai business owner F&B lumayan ini sih menurut gue ya pribadi itu kayak terlalu ngikutin selera si yang ownernya gitu. Bener. Lu suka makanan manis, ya udah yang lu buat tuh manis. Padahal sebenarnya kalau lu blind test kayak gitu, ada 5 orang misalnya kayak kalau emang 4 tuh ngomong lebih suka yang nggak terlalu manis, yaudah itu harus produk yang lu buat kayak gitu. Jangan belum tentu kok semua harus yang kayak apa yang lu rasain, apa yang lu suka, pasti itu majority orang suka. Menurut gue gitu.
Itu salah satu proses market research lah ya bisa dibilang ya. Cuman sesimpel kayak blind test kalau F&B gitu kan. Kadang-kadang gue liat orang gagal tuh salah satunya gara-gara itu. Jadi terlalu idealis. Tapi yang common nih menurut pandangan gue ya. Mereka tuh terlalu meromantisasi bisnisnya. Jadi ketika misalkan mau bikin coffee shop. Yang dia pikirin adalah gimana caranya, bukannya gimana caranya gue dapetin sales ini per hari, targetnya gimana strateginya. Tapi mesin kopi apa yang gue pakai, ambientnya kayak gimana, ngerti gak sih? Terus kayak musik apa. Jadi kayak gue dapetin gengsinya dulu, revenue belakangan. Dan ketika itu udah habis, ya gimana cara ngefunnya lagi. Dan terkadang orang ini gak sih menurut gue kayak terlalu cepat untuk expand menurut gue. Iya, growing too fast. Kayak growing too fast, lu bener-bener kayak gak bisa sabar gitu loh. Karena mungkin ya bilang kalau F&B gitu ya tadi coffee shop atau apalah, lu baru kayak satu cabang lu kayak gila, mungkin gede banget profit revenue-nya juga semuanya. Ya udah deh lu langsung buat cabang A, B, C, D langsung secepat itu spreadnya menurut gua. Terkadang kayaknya lu bisa lebih santai deh menurut gua. Iya bener. FYI kalau misalnya lu tahu, nggak mungkin nggak tahu sih. Tuku. Gue sempat baca di salah satu konten dan menurut gue ini fakta yang menarik banget ya. Dan gue suka ngasih tahu ini ke setiap orang yang gue ketemu gitu loh. Jadi kalau misalnya lo tahu Tuku, compare to Kopi Kenangan gitu ya. Siapa sih nggak tahu Kopi Kenangan? Ya kan. Gue juga customer loyalnya gitu kan. Gue punya aplikasinya juga. Kopi Kenangan tuh punya cabang udah ratusan. Gue gak mau nyebut angka exactnya karena bisa jadi udah berubah sekarang. Tuku itu puluhan, ya hampir 100 lah gitu. Cuman revenue Tuku per cabang itu 3-4 kalinya. Menurut data waktu itu ya. Jadi menurut gue growing too fast tidak menjamin omset lu juga segitunya. Betul. Jadi kadang-kadang lu punya itu berarti berapa? 1/3 lebih sedikit kan daripada cabang yang market leadernya. Tapi secara omset bisa lebih tinggi. Iya kan? Jadi ya itu udah bukti lah. Karena dulu awal-awal gue lumayan menjadi pertanyaan gue kenapa Tuku di Cipete itu ya udah dia cuma hanya Cipete aja itu cukup lama loh sebenarnya kayak gitu kan. Lama. Terus gue dengar akhirnya gue sempet nonton tuh podcastnya. Oke. Gue lupa sih channelnya apa tapi intinya ya dia sebut inilah dan lain-lain gitu. Gue kayak oh ya oke banget sih. Emang menurut gue foundernya top. Yes. Top. Dari 10 tahunan ini ya, maksudnya Creative Era belum 10 tahun. Tapi kan kita udah punya experience mulai segala macam mungkin lebih dari 10 tahun. Ada gak kesalahan yang menurut lu lumayan fatal versi lu gitu? Apa? Karena gue juga ada, gue hint dikit. Kalau gue lebih kesalahannya yang kalau usaha gue tahu dari lu adalah people. Jadi intinya gue tentang people. Kalau lu ada gak kesalahan di bisnis yang menurut lu ketika lu bikin bisnis kedua nanti apapun itu, lu akan ngelakuin kesalahan itu lagi gitu? Sebenarnya kalau dari gue sih sama kayak lu lah. Lu bilang tadi tentang people ya. Mungkin ya sama kali sih di gue kayak. Terkadang kan kayak kita harusnya sih udah pernah sih di episode sebelum-sebelumnya lah ya. Apakah sebenarnya lu tuh butuh orang atau memang lu butuh tambahan orang atau memang di dalamnya yang lagi berantakan? Kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, gue mungkin akan lebih dalemin lagi memang soal HR sih. Sejujurnya. Misalnya di dalam HR itu apakah soalnya menurut gue beberapa nggak banyak sih tapi ada sekitar 5-6 orang kali ya yang pernah yang ada di sini gitu ya, yang udah pernah di sini udah nggak ada. Kayak harusnya dari awal dia nggak masuk sini. Gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena menurut gue ya godaan lu agak terlalu kebaikan terkadang kayak sebenarnya dari masa probation gitu misalnya udah kelihatan nih orang tuh nggak bisa dengan pace kita atau enggak kapasitasnya tidak mencukupi kayak gitu. Tapi gue malu masih kayak yaudah deh kasih waktu lagi untuk belajar, terus kayak gitu. Tapi itu tuh sebenarnya ya lu kayak apa buka air keran tapi nggak ditampungnya udah gitu bocor kemana-mana aja. Betul. Gitu. Itu nggak di-solve, benar-benar nggak di-solve. Benar. Jadi dan mungkin karena dulu gue tuh terhadap tim lumayan mencoba dekat banget. Gitu. Tapi akhirnya sekarang gue lumayan membatasi. Kenapa? Karena ternyata nggak semua orang bisa ketika lu deket ya karena mungkin umur kita nggak beda jauh kali ya. Ya masih under 30 rata-rata tim tuh sekitar segitu. Beberapa kurang respect dan nggak bisa membedakan mana emang lagi main, mana memang profesional dan lain-lain kayak gitu. Setuju. Jadi itu pun juga gue masih belajar sih untuk itu. Dan menurut gue ya kalau lu tadi bilang kalau ada bisnis selanjutnya gitu itu sih yang soal HR sih karena tiap minggu tuh gue belanja buah untuk yang gue konsum tuh di All Fresh. Gue sebutnya ya All Fresh. Gue bingung, gue tuh ke All Fresh Panglima Polim. Yang di sini apa nih?
TBC Matupang sama di Pancoran. Yang gue rasain mbaknya setipe semua. Mbaknya setipe semua. Maksud tuh ada standarnya? Iya. Dan rata-rata kayak gitu orangnya. Misalnya gue suka makan buah tapi gue gak ngerti cara pilih buah. Gitu. Dia lagi benerin inventory lah gitu ya, masukin apa gitu-gitu. Gue cuma kayak, mbak saya cari buah naga tapi saya gak tahu gimana. Itu inventory itu akan dia biarin dulu. Dia akan ngurusin buah gue. Terus di itu pun misalnya, apalagi mas butuh apa, pisang, mangga, apa semuanya kayak gitu. Gue tuh tes, gue sama iseng, gue coba kayak Bang Polim, gue lakuin sama persis kayak gitu juga. Wow, oke. Begitu juga gue dapetnya gitu, dan itu ke beberapa mbak ya, sampai gue nanya kayak gitu. Gue pindah lagi ke TBC Matupang, sama juga. Gue main ngomong ke kakak gue kayak, kok bisa sih kayak gini? Gitu. Ternyata ya memang mereka mempunyai, kalau dari HR kakak gue adalah dia bilang, ya dia punya standar screening yang oke banget berarti, dan punya pelatihan yang oke banget kayak gitu. Gue malah ada kepikiran kebalikannya dari All Fresh, tapi nggak bermaksud jelekin ya. Ini gue doang yang ngerasain apa enggak, ini agak OOT dikit ya. Nggak tahu deh, gue ngerasa gak sih kalau di IKEA itu karyawannya agak sombong gitu. Gue ngerasa gitu loh, nggak tahu kenapa. Misalkan gue ke IKEA itu kayak rada kayak agak ogah-ogahan aja gitu. Gue ngerasanya ya. Dan itu terus menerus. Mau dimanapun itu FYI aja ya. Maksudnya kayak kebalikannya All Fresh aja sih. Ya siapa tahu nonton jadi kayak agak direvisi dikit gitu. Serius, karena gue beberapa experience lumayan gitu. Misalnya gue mau ada ngambil barang di mana kan biasanya di tumpuk-tumpuk kan. Gue bingung di mana, terus kayak dia kayak ya ntar dulu ya gitu. Kayak main komputer gitu. Tapi gue gak tahu apa yang dimainin komputer gitu loh. Kayak gak ada customer service-nya menurut gue nol banget gitu loh. Walaupun produknya bagus gitu loh. Ya anyway, tapi itu ininya OOT, tapi gue setuju mungkin gara-gara kita service based loh. Jadi kita pelajarannya tuh selalu di human gitu loh. Karena gue gak ngerasa kita bisa gedein usaha kalau misalkan kita gak invest di people juga gitu loh. Kayak misalkan di balik Microsoft, di balik Tesla, itu tuh orang-orang yang jago di balik si founder ya. Banyak banget loh. Banyak banget gitu loh. Cuman kita ngeliatnya cuman sosok si personal branding si CEO-nya doang. Padahal banyak banget tim di baliknya yang yang ngejadiin mimpi-mimpi si founder itu jadi reality gitu loh. Betul. Atau enggak ya misalnya kayak tadi soal kayak gitu deh, soal dari people gitu ya. Dulu kita lumayan banyak ya hiring itu yang masuk positionnya itu memang yang junior kayak gitu. Yang ada yang first grade lah, atau enggak yang baru kerja baru nggak nyampe setahun dan lain-lain gitu. Tapi sorry to say ya memang yang sekarang terjadi dari gue dan Augie itu kayak mungkin porsinya dalam 10 orang gitu ya. 8 itu tuh yang berpengalaman, yang udah 3 tahun 4 tahun kerja di dunia agency. 2-nya lagi ya itu baru junior gitu. Kenapa? Karena mungkin memang lagi di momentumnya sekarang kita agak sulit untuk mendapatkan kerjasama dengan yang masih belajar. Kayak gitu. Ya mungkin ada yang gak suka ya gue ngomong kayak gini gitu, tapi ya soalnya udah terbukti sebagai pengalaman gitu ya, maksudnya dengan ngerjain satu case, satu case project gitu, satu case project kreatif di senior tuh mungkin satu orang aja cukup. Sedangkan terus dia masih bisa multitasking sambil ngerjain project yang lain kayak gitu, yang udah mau selesai yang sisipan lah project gitu. Tapi kalau yang junior antara waktunya lebih lama ngerjainnya atau enggak outputnya masih belum sesuai standar. Benar, gitu. Benar. Gitu sih. Karena kalau di service base itu kan orang itu kan produknya. Gue ngerti sekarang ada teknologi segala macam. Tadi gue juga habis ngobrol sama Audrey tentang Kling AI. Ya kan itu kan kayak ngedit VFX gitu. Gue ngerasa orang-orang yang punya skill berpikir itu terakhir digantiinnya. Ngerti gak? Makanya buat mungkin kita yang workers, coba skillnya jangan cuman teknis gitu loh. Misalkan kayak lu di bagian finance, lu bagus banget nih bikin balance sheet lah, lu bikin ini sekian, itu tuh gampang banget digantiin pakai software gitu loh. Cuman kalau sekarang Creative Era, terutama di kita ya, kita ngeliat ketika ada talent-talent yang bisa nge-solve problem, yang punya emotional intelligence ke klien, itu tuh yang bener-bener di mana ya software ini belinya? Nggak bisa. Ya orang-orang kayak gini yang menurut gue kedepannya bakal sukses banget sih. Cuman kalau bener-bener misalkan sebagai contoh ya, kita di industri kreatif, terus lu editor gitu ya, lu bisa ngedit VFX sekeren jidat, menurut gue tuh dengan beberapa tahun lagi fix udah nggak ada. Bisa tergantikan kan? Bisa menurut gue. Dulu gue nggak mikir kayak gini, tapi sekarang gue berubah pikiran. Setelah gue ngeliat Kling AI, gue ngeliat Google VO2, itu sakit banget sumpah, sesakit itu menurut gue. Di Indonesia masih beta, belum ada, tapi ketika itu udah ada, gue yakin progresnya cepet banget. Kayak gitu-gitulah. Jadi kalau bisa teman-teman yang technical segala macam ya agak nge-shift tuh lebih ke
problem solver, strategik mikirnya yang kira-kira robot tuh nggak bisa gitu loh. Nah terus balik lagi ke bisnis ya. Karena kan kita sering lihat orang mau bikin bikin bisnis, tapi dia kayak nunggu terlalu lama gitu kan. Nah, biasa sih apa sih yang orang tunggu supaya mau mulai tapi nggak mulai-mulai? Biasanya apa yang orang tunggu sih? Yang bikin ganjel tuh biasanya apa kalau lu lihat? Ya di luar dari misalnya kalau dia buka tempat harus renovasi gitu-gitu ya. Iya, di luar itu. Intinya ada kayak memulainya aja sih. Menurut gue terlalu banyak, mungkin kebanyakan overthink sih menurut gue. Overthink ya? Iya. Karena misalnya kayak nanti kalau begini gimana, nanti harus kayak gini, harus ini gimana, harus kayak gini. Maksudnya kayak menurut gue nggak semuanya itu harus lu pikirin sekarang sih. Iya. Tapi mungkin karena sepengalaman gue berbisnis, gue coba bisnis itu memakai uang dingin. Iya. Gue nggak pakai bener-bener kayak udah sisa tabungan gue segini. Gue all in gitu. Ya gue belum seorang yang kayak gitu sih. Betul. Itu mindset finansial emang beda banget soalnya. Tadi kan fluktuatif gitu kan. Nah, agak berhubungan sama finansial sebenarnya. Semua orang pasti pengen nge-grow bisnisnya kan. Kita pun juga pengen nge-grow supaya naik terus gitu loh. Cuman untuk nge-grow bisnis itu harus bener-bener emang kuncinya naikin omset doang atau ada cara lain sebenarnya? Atau omset tuh bukan segalanya menurut lo? Tapi mungkin omset bukan segalanya, tapi omset menjadi sesuatu yang utama sih menurut gue. Iya. Jadinya kayak gitu. Cuman apakah itu harus setiap bulan naik terus gitu atau? Oh enggak sih menurut gue. Enggak. Karena ya udah pasti nggak sih nggak mungkin grafik lu naik terus. Iya. Karena pasti gue pernah ngomong sama lu kan, yang gue 3 tahun awal gitu grafik kita naik terus. Betul. Dan bukannya gue dibilang kalau misalnya dibilang seneng, tapi gue tuh punya kecemasan yang tinggi kayak. Ini kalau sekali yang misalnya amit-amit abis itu turun gimana nih? Gitu. Karena kenapa tahun 1, 2, 3 gue malu nggak pernah ngerasain yang namanya turun. Ternyata turun gitu kan, bener banget. Tapi gue malah jadi kayak apa ini gara-gara omongan gue, ketakutan gue gitu loh jadi gitu. Tapi ternyata enggak sih ya. Maksudnya kita bisa sampai survive sampai sekarang menurut gue ya karena emang ngerasain itu sih. Betul. Kalau enggak ya mungkin karena orang baru kayak jalan gitu pemikirannya ketika ya misalnya gitu lah ketika lagi low improvement apa ya? Iya. Kita ngapain ya? Ini ya apa gitu. Tapi emang kalau bikin usaha menurut gue emang harus mikirin jangka panjang growth-nya juga sih. Iya. Jangan mikir cuman kayak oke, bikin satu cabang terus kayak puas dengan itu. Harus mikir lumayan jauh gimana cara nge-scale-nya kan. Betul. Karena ya kalau misalkan kita nggak bisa cari cara untuk naikin omsetnya ya bakal stuck di situ aja. Iya. Dan menurut gue ketika omset lu lagi tinggi-tingginya gitu ya. Tinggi-tingginya dan beberapa kali. Iya. Saving lah sebanyak-banyaknya. Bener. Kenapa? Misalnya kayak kita deh studio ini ya di Kala Studio gitu. Beberapa ini produk yang direnov. Betul. Sebenarnya gitu kan. Ya lu bisa ngambil momentumnya kapan. Kan sebenarnya gitu. Betul. Sama nge-analyze ini sih kalau menurut gue. Gara-gara itu jadi gue kepikiran. Nge-analyze kenapa lu bisa tinggi waktu itu. Kayak misalkan Creative Era ada spike. Besok spike lagi kan. Itu kan project-project yang revenue-nya tinggi. Iya. Tahun berikutnya gue akan incer project-project yang kayak gitu. Iya. Karena kayak ibaratnya pintunya udah dibukain gitu loh. Ya kalau bisnis F&B ya mungkin lu cari ternyata lokasi ini meletok nih gue gitu kan. Ya udah cari lokasi kayak gitu lagi atau gimana lah. Jadi spike yang revenue naik itu lu mesti pelajarin juga kenapa supaya lu bisa double down lagi. Tahu sih sebenarnya. Yap. Nah, kemudian ini sih ini kan kita ngomongin bisnis di luar kreatif kan. Apapun itu ya. Lu ada enggak satu bisnis model atau kayak ide bisnis hari ini yang lu mau spill yang menurut lu ini adalah bisnis terbaik menurut lo versi lo? Kalau disuruh punya nih gue pengen punya ini gitu loh dan langsung sukses nggak perlu struggle gitu. Bisnis apa yang ada di otak lo gitu? Gue pengen tahu. Wah ini pertanyaan yang gue tadi belum baca di list question yang dia kirim ke gue. Oh gitu ya? Iya. Apa mau gue dulu? Lu dulu deh. Boleh. Gue nggak tahu kenapa ya salah. Gue tuh ngelihat gue tuh suka iri sama bisnis yang sifatnya tuh pakai digital. Sebagai contoh misalkan kayak Netflix atau Spotify atau kayak yang sifatnya tuh lu bisa ngekaliin omset lu cuman sesingle naikin bandwidth di digital, ngerti gak?
Jadi misalkan sebagai contoh ya, gue punya klien misalkan social media gitu ya, bayar kita misalkan 20 juta. Buat lu naikin itu jadi 2 kali lipat, berarti kan lu butuh 2 klien kan. Ribetnya kayak kampret itu. Sedangkan Netflix atau Spotify gitu-gitu, emang cuman 150 ribu atau 200 ribu per bulan gitu ya. Cuman cost dia buat 1000 orang sama cost dia 1 juta orang. Itu kayak anjir, dikit banget bedanya. Jadi kayak punya potential upside revenue tuh bener-bener gak ada batasnya. Tapi untuk ke bawahnya dikit banget. Itu sih yang gue kadang-kadang iri karena kita tuh kalau mau naikin omset modalnya juga gede. Jadi kayak gitu. Jadi kayak asimetrik banget. Nah itu gue kadang-kadang iri aja sih. Oke. Itu lumayan beda sih. Beda ya? Lumayan beda. Untung lu tadi ngomong pertama gue lumayan ke-trigger sih. Ini salah satu yang mungkin ini salah satu ini sih lumayan apa ya dream gue juga sebenarnya. Gue pengen banget punya bisnis itu Airbnb. Gue pengen itu karena sampai sekarang masih kepikirannya di Bali kayak gitu. Kenapa? Mungkin yang pertama gue lumayan suka dengan arsitektur dan interior design gitu. Ya gue nggak sekolah di situ tapi gue suka banget. Terus yang kedua menurut gua misalnya ada lahan yang cukup gitu ya, nggak usah yang terlalu besar kok sebenarnya. Airbnb 1 kamar apa 2 kamar doang kayak gitu. Terus gue masih bisa ada spot yang gue bisa tinggal di situ juga. Yang kalau ada tamu ya gue cuma ya kayak gue ada pavilionnya sendiri doang kayak gitu. Kenapa? Karena tahun lalu gue lumayan sering bolak-balik ke Bali kayak gitu. Gue lumayan bingung dengan Airbnb yang ya lokasinya sebenarnya dibilang bagus juga enggak. Udah lumayan kayak Canggu, udah lumayan pinggiran-pinggiran Pererenan di sana lah. Mungkin sekarang Pererenan udah makin oke gitu. Tapi di beberapa tahun lalu tuh masih lumayan sepi gitu, di situ nggak ada apa-apa, full terus gitu, bener-bener full terus. Terus gue sempat dapat cerita dari temen gue punya apartemen di Kelapa Gading, dibandingkan dia cari orang yang rent 1 tahun, mendingan dia buka Airbnb yang orang cuma sewanya tuh per hari doang. Kenapa? Rate per tahun dia yang orang langsung jebret setahun kayak gitu ya. Dengan kalau Airbnb kayak cuma mungkin sebulan 30 hari gitu ya. Sekitar 12 hari doang ada nyewa. Selama 12 bulan itu udah ketutup sama yang si setahun itu kayak gitu. Ya karena rate lebih mahal ya karena harian gitu kan. Terus gue kayak wih menarik banget. Itu satu. Dan yang kedua ya udah menghasilkan. Plus juga kan ya karena properti ya pasti tanah naik terus. Benar gitu. Jadi itu lumayan jadi suatu dream gue sih. Kalau Airbnb harian gue setuju. Tapi kalau tahunan menurut gue kurang menarik karena yieldnya kecil sebenarnya daripada lu beli kan. Tapi kalau Airbnb bener kata lu 12 hari kisi aja udah gokil. Belum nanti ada peak season. Terus sekarang rata-rata tuh yang estetik gitu ya. Estetik mereka sewain lagi untuk photoshoot. Dan itu harganya kayak pas gue ngecek kayak 6 jam photoshoot. Dia sih udah kayak 6 jam photoshoot tapi itu untuk yang komersial gitu ya. Itu udah kayak 3 hari 6 jam ada yang foto lu dapet 3 hari orang nginep. Gue kayak wah cengli nih. Bener. Di Jakarta pun banyak yang kayak gitu kan. Dan gue kadang-kadang sama Pupu juga mikirin lumayan juga ya kita punya rumah terus ada space berapa meter persegi sewain kan. Emang bakal kotor, bakal bau, bakal tau anak produksian kayak apa kan tainya. Cuman seenggaknya lu dapat cash, lu beresin itu ya apa yang 10% cost selesai. Kita ngitung juga. Tapi ya balik lagi ya, gue mungkin di sana ada yang punya Airbnb komen ya, gue nggak tahu ya. Nah, masa kayak bisa lag kayak di mana atau masa kayak bisa miss ya di mana, gue nggak tahu. Tapi di gue kayak, wih menarik nih. Iya. Menurut gue tergantung lokasi dan tergantung rate juga sih. Tapi selama itu ada terus ya, gue yamin tuh emang profitable sih. Nah, sekarang ini agak menyedihkan tapi penting juga gitu loh. Kapan sih orang harus cut bisnisnya? Ini nggak mungkin nih kita jalin lagi. Sama orang yang harus yaudah ini masih bisa kok dibenerin. Karena kadang-kadang ada yang bingung kan antara tutup aja pilot atau kayak enggak kok ini masih bisa dibenerin gitu loh. Di titik mana kalau menurut lo? Sebenarnya ada dua sih kalau menurut gue. Yang satu kalau lo mau ngomongin dari finansial, sama yang kedua menurut gue dari emosional lu sendiri sebagai business owner ya. Menurut gue gitu. Kalau yang pertama finansial, lu kan pasti awal lu store modal ya. Lu store modal, udah misalnya ya adalah berjalan, ada profit, revenue gitu-gitu, terus tiba-tiba ada miss di lu lah, maksudnya kayak lu nggak bisa improvement atau apa, akhirnya lama-lama kekikis, lu harus suntik lagi. Ya suntik lagi nyampe mana kan, nggak mungkin dong nyuntik terus. Itu lu harus punya limit sendiri tuh. Ya lu
setengah dari modal awal lu, ya kan mungkin cukup gitu untuk berapa lama survive ya. Lu harus bisa timelinein sendiri sih. Sama yang kedua menurut gue, tadi kenapa gue bilang soal dari emosional adalah lu nya masih niat gak? Iya. Balik lagi sih. Terkadang kalau emang kita masih niat, lu nya pasti akan getol banget gak sih? Betul. Kalau misalkan udah minus terus ya, itu kan secara di atas kertas kayak udah nggak mungkin dijalanin kan. Betul. Jadi ada apa ya? Gue lupa nama teorinya. Soalnya ada nih yang lu omongin nih, apa ya? Sunk cost fallacy kalau nggak salah apa gitu. Jadi kita tuh ngerasa udah attach ke bisnisnya, sehingga ketika itu loss, kita ngerasa kayak nggak kok bisa kok. Tapi digas mulu sampai titik darah penghabisan. Padahal secara di atas kertas udah nggak bisa nih. Lu harus cukup humble untuk cut dan udah move on gitu loh. Itu kadang-kadang susah gitu loh. Nah cuman kalau misalkan so far kita nggak pernah ya gitu ya. Kalau misalkan ada lagi downtrend, kita selalu kayak oke, gimana nih? Besoknya naik lagi. Jadi kayak selalu kita ya tadi di episode minggu lalu kita pernah bahas kayak kita nge-review triwulan. Jadi ya kita tahu lah naik turunnya. Atau inilah kayak bisnis F&B kita partneran terakhir. Yang ini Jati Bening gitu ya. Awal-awal gue misalnya kayak ternyata harus chipin lagi gitu. Chipin lagi, ya udah gue nggak apa-apa. Chipin lagi udah. Terus pas yang harus ada bagi hasil, kita nggak bisa bagi hasil nih karena harus dipakai lagi untuk modal besokannya. Oke, udah. Tapi abis itu kayak harus chipin lagi, gue udah. Kenapa? Ya awalnya adalah objektifnya itu bisa automatically dan lain-lain. Ini ternyata udah nggak bisa. Terus kayak kok nggak sesuai kayak prediction awal ya kayak gitu. Akhirnya dari gue pasangan kayak ya udah deh, kalau dari gue kayak udah gue nggak lanjut lagi gitu. Karena ya hati gue udah nggak di situ lagi juga. Gitu. Bener. Itu konteksnya maksudnya gue sama Hansel pernah punya F&B bareng bersama satu orang lagi dan akhirnya kita putuskan untuk tutup karena kita udah nggak bisa afford lossnya lagi kan. Walaupun sebenarnya itu masih bisa dijalanin paksa, masih bisa aja. Masih bisa. Cuman lu nge-sacrifice kerjaan utama lu. Karena juga maksudnya itu chipinnya ya, masa kalau chipin lagi pun juga nggak gede, per orang nggak nyampe di bawah 5 juta malah. Iya, kecil banget. Untuk bisa survive 1-2 bulan kayak gitu. Iya. Tapi ya balik lagi, hati gue udah nggak di situ juga, terus gue ngeliat kayaknya udah nggak deh gitu. Ya udah. Nah, banyak orang yang start bikin bisnis itu orientasi ya, karena mereka ngerasa income-nya bakal eksponensial. Bakal kayak gede gila gitu kan. Nah, lu sebagai yang pelaku apakah benar kayak gitu? Dan kalaupun benar, sacrifice-nya apakah sama apa gimana gitu? Pengen tahu sih. Eksponensial sebenarnya bisa dibilang ya kalau bisnis lu jalan dan profit iya. Maksudnya ya pasti sih menurut gue bisa kayak gitu. Berarti itu ada benarnya kan? Ada benarnya sih menurut gue. Tapi please let treat menurut gue ya mungkin ya banyak yang suka fail ya karena lu mungkin bukan sistem gaji kali ya. Jadi kayak untung ambil dah kayak gitu. Setiap bulannya lu tutup buku tiap bulan profit segini bisa langsung ambil gitu. Maka dari itu mendingan lu dari step-step kecil sih. Mendingan kayak ya udah lu ambil gajian dulu per bulan. Udah oke. Lu per 6 bulan lu ambil dividen kayak gitu. Nanti ya mungkin bisa beberapa bisnis bisa di dalam setiap 3 bulan gitu. Jadi ya harus kayak gitu sih. Jadi gradually sih. Gue mau ngelurusin dikit nih Sol, karena terus terang banyak bahkan teman-teman gue juga ya, teman-teman lama gitu yang kayak gue mau dong kayak ngobrol apa bikin usaha segala macam. Setelah gue telaah, orientasinya tuh adalah gue mau bikin duit sebanyak-banyaknya. Menurut gue nggak salah, benar. Gue juga pun gitu. Tapi kalau motifnya itu doang, lu akan menghalalkan segala cara dan ujung-ujungnya lu bakal fail juga. Karena yang orang gak sadarin adalah dia kan ngeliat rewardnya gede banget kan. Tapi yang di sacrifice tuh gede banget. Gue gimana ya ilustrasinya? Gini misalkan, ketika lu invest dapet 5% contohnya, 5%. Lu invest 100.000, lu cuma dapet goceng. Betul. Tapi yang investnya 100M, dapetnya 5M. Goceng sama 5M ini beda hidup lu kan? Beda hidupnya. Nah ini tuh lumayan menggambarkan sebenarnya. Kayak misalkan misalkan lu satu project nih, misalkan ngerjain 10 komersial gitu ya. Untungnya sekian misalkan, itu udah langsung bisa kayak omsetnya mungkin kayak PH baru mulai 3 tahun tuh. Tapi yang diinvest ke sana gede banget juga. Jadi apa ya, sebanding modal yang dikeluarkannya sama sacrifice-nya dan apa ya, resiko hilangnya juga segitu. Betul. Ngerti gak? Jadi bisa mungkin kalau misalkan yang untungnya kecil, modalnya ruginya 0 maksimum. Cuman kalau yang untungnya gede gila nih, contoh misalkan kayak lu bikin real estate gitu, kayak lu ngembangin tanah segala macam ya, terus gak ada yang beli, lu nggak 0 itu, lu bener-bener minus itu, gila banget kan. Jadi ya rewardnya akan terus sebanding kayak gitu kan. Jadi ya jangan mikirin upside-nya aja, tapi juga manage resikonya ada, kayak gitu sih yang gue lihat ya.
Sebenarnya ya kayak tadi lu bilang emang terlalu banyak sih orang yang kayak gitu. Karena maksudnya ada beberapa temen gue yang kayak Sal mau coba discuss dong kayak gitu. Gue mau tahu misalnya dia bilang kayak gue ada bisnis plan kayak gini, menurut lu kayak gimana? Kayak gitu. Intinya menurut gue langsung kayak profit bisa sebesar ini, gini, udah terus kayak automatically udah pasti otomatis. gue kayak lu nggak ada manajemen resiko apa gimana sih? Gue bilang gitu. Karena di gue sih objektif awalnya sejujurnya ya Gi, kenapa akhirnya gue pas lu offer untuk partner dan gue oke, yang pertama gue bukan cari sejujurnya bukan cari cash sebanyak-banyaknya itu sih. Tapi gue lebih ke kayaknya mungkin bisa kali ya kepala 4 gue udah pensiun kayak gitu. Gue tuh lebih mikir ke situ, atau enggak kayak tanpa ada gue selalu tiap hari ke kantor, tapi ini bisnis tuh tetap bisa jalan gitu, bisa jadi money machine sebenarnya gitu. Tapi gue nggak dipikirin di otak gue awalnya kayak bisa kita menghasilkan berapa miliar langsung kayak gitu. Enggak sih. Iya. Enggak gitu sama sekali sejujurnya. Betul. Tapi kalau nggak diniatin malah lama-lama OTW ke sana gitu kan. Gitu sih. Ya ada yang komen waktu itu. Siapa gue lupa tuh. Bilang kayak gila itu enak banget tuh. Misalkan pedal Pro Kemang gitu ya. Lo tau kan pedal Pro Kemang. Terus kayak gila omsetnya setahun segini nih. Udah kayak income gue kerja berapa tahun. Katanya gitu kan. Cuman dalam hati gue, lu willing gak buat invest segitu? Iya kan, lu kerja jungkir balik mau invest bikin lah kan yang pas mereka sempet open yang ada decknya lu kirim ke gua, yang bisa chipin lah. Iya. Ya walaupun sekarang gue nyesal, gue nggak tau gitu gue taruh duit di situ gitu kan. Tapi maksudnya pas gue ngeliat kayak gila investmentnya segini nih. Makanya buat yang yang 1 jam lapangannya aja harganya udah cukup mahal ya kan, dibanding pedal lain jujur menurut gue sih cukup mahal ya. Iya lumayan cukup mahal. Dengan apalagi lapangan pedal baru sekarang yang buka ya. Iya. Investmentnya segila itu gitu menurut gue. Iya. Tapi apakah kalau lu sendiri berani nggak? Gue sih kayak gue kurang berani sih. Iya kan. Jadi itu udah bukti kan Sal, bahwa return yang sekarang lu lihat nih, kayak untung nih segala macam. Ya lu berani nggak untuk willing to take the risk di awal gitu loh, ya kan? Jadi ya semua sebanding kayak gitu. Betul. Nah ini ada satu cerita lucu tentang yang kadang-kadang owner dari suatu company itu nggak mau akuin, itu adalah ego. Gue punya saudara waktu itu, bukan waktu itu sih, sekarang juga saudara gue. Cuman dia bilang ke gue kemarin pas lebaran sempet ke rumah gue kan, terus dia bilang kayak bosnya dia ini toksiknya kacau. Dia tuh nggak bisa dengerin employee-nya, jadi kayak pada turnover tuh tinggi banget, rata-rata cuma 3 bulan segala macam. Nah menurut lo kenapa sih leader-leader di perusahaan-perusahaan cenderung yang perusahaan-perusahaan nanggung ya, yang kayak 20 orang, 30 orang, 50 orang tuh malah kesana jadi kayak ego, ngerti gak sih? Jadi kayak justru kayak star syndrome atau kayak bossy banget, ngerti gak? Ketimbang yang bener-bener kayak beneran gede legit gitu loh. Kadang-kadang malah lebih kayak nuntun, lebih punya lebih dewasa lah gitu. Menurut lu kenapa sih kayak gitu? Sebelum gue akan bawas ego karyawan juga. Nah, gue akan ceritain dari Instagram story gue. Mungkin ini kali ya, kayak kalau yang dibilang kalau influencer gitu kayak star syndrome. Iya. Tapi ini kayak leader syndrome gitu. Iya. Kayak ya lu udah ya pastilah, misalnya kayak lu bisa dari 5 orang ke 10 ke 15, lu berasa kayak ya pasti bisnisnya kan grow ya. Dari segi manpowernya atau employee-nya juga naik. Jadi ya tapi kalau boleh jujur sih kayak kita berdua nggak ngalamin ini. Gue sih nggak merasa begitu ya. Nggak merasa begitu sama sekali, karena kayak ya udah aja sih sebenarnya. Mungkin kayak tadinya lu sendiri terus lu tiba-tiba banyak yang kerja bareng jadi ngerasa lebih super segala macam kan. Itu terjadi loh, banyak loh. Dan itu yang bosnya saudara gue juga kayak gitu ya, menurut gue gara-gara itu. Gue nanya karyawannya berapa, sekitar 50-an gitu kan. Oke, pantas tuh. Itu adalah angka-angka nanggung menurut gue. Ya kayak angka-angka yang karyawan segitu terus kayak ngerasa gue tuh gokil nih. Wah paling keren, paling tajir, paling gitu-gitu. Itu biasanya toxic banget tuh. Cuman sisi satunya lagi, ini agak gak relevan tapi dari segi working class-nya ya. Gue kemarin abis ngasih Instagram stories tuh. Ini agak keluar dari bisnis sedikit, boleh dong? Boleh dong. Jadi gue ngirim Instagram stories dan gue nonton tuh bener gue sampai gileng-gileng. Gileng-gileng sejam gue bener kayak gini terus gitu. Gara-gara ada satu pabrik gitu ya. Nih beritanya. Terus orang ini protes, tutup nih pabrik ini, tutup gitu kan. Itu kan ego dari yang kerja kan. Iya. Tutup beneran Pak pabriknya. Pas tutup beneran akhirnya buka. Jadi lu minta tutup terus besok pas tutup minta buka. Nah itu kan menurut gue kayak lucu kan, maksudnya kayak gitu. Tapi ya gue tahu mungkin
beda. Misalnya working class tertentu kan pasti kita nggak bisa sama ratakan semuanya. Tapi menurut gue gitu sih, dari sisi yang kerja kadang-kadang punya ego terhadap gue harus ngedemand, harus adil, UMR naik segala macam. Tapi yang leadernya pun juga kadang-kadang punya ego. Padahal menurut gue sweet spotnya adalah saling ngerti sih. Kayak gitu. Betul. That's why makanya sekarang kita stick di orangnya, udahlah gak usah rame-rame, ideal aja. Tapi gue akan kasih tahu lo bro, nih perspektif gue nih gini bro. Lu gimana enaknya. Jadi kita bener-bener kayak udah. Atau gak ngerti gue. Maksudnya gini kayak dulu gitu awal-awal kan. Ya mungkin ini kali ya. Maksudnya kayak dulu awal-awal gue berpikir kayak. Gue sempat ada kepikiran gitu sih. Maksudnya kayak mungkin ya Kreatifera termasuk sukses itu ketika mungkin yang punya employee atau tim gitu ya bisa kayak 50, 100 orang. Mikirnya gitu 200 orang kayak gitu. Cuman mungkin apa yang telah kita lewatin sekarang gue kayak 20-30 cukup kok. Iya. 20-30 cukup kok. Bukan berarti 20-30 lo gak bisa naik revenue lo. Bisa. Bisa kok kayak gitu. Cuman ya gak segalanya juga gitu. Untuk lo mempunyai tim yang sebanyak itu menandakan lo juga sukses itu. Setuju. Karena konvensional mikirnya tuh, kalau kita konvensional mikirnya kayak dulu gue kalau dari ketemu keluarga kadang berapa lagi karyawan sekarang gitu loh. Oh lu pengen ukur berapa jumlah timnya. Itu gak relevan menurut gue. Lu harus tanya Berkshire Hathaway berapa orang gitu loh. Si Warren Buffett gitu loh. Ini sekarang market crash dia doang yang untung gitu loh. Bener-bener berbilion dollar itu perusahaan, tapi cuman 30 orang something. Betul. Cuman sama kayak CDA. Cuman bedanya nasibnya kacau banget ya kan. Jadi kayak jumlah orang itu nggak menentukan kayak kesuksesan lu juga. Tapi yang lu bilang tadi benar sih. Kayak gue acara keluarga gitu yang lumayan besar gitu kayak, oh ya Hansel gitu kan ya, kantornya sekarang berapa orang? Lu mau ngasih gue makanan tuh apa sih? Maksudnya kayak gue mungkin lu ngecek itu tuh buat apa? Gitu. Mendingan lu nanya gue lagi ngerjain apa? Betul. Gitu. Menurut gue bikin usaha zaman sekarang ya 2025-26 dan ke atas, jumlah orang tuh udah gak relevan menurut gue. Betul. Tapi jumlah output, market share tuh lebih penting. Karena kan kita pernah ngalamin kan di saat orang 20-an sama pas kita 10 atau kayak cuma 8 orang lebih gede profitnya yang 10. Yang 10. Iya gak jelas gitu. Itu aneh banget sih. Di Cina sekarang udah ada pabrik gelap. Jadi kayak pabrik tapi udah gak ada lampunya. Yang kerja tuh robot gitu loh. Itu kayak kalau di convert ke orang, gue gak tahu berapa orang itu. Gak ada THR-nya, gak ada lemburnya. Kalau misalnya rusak tinggal ganti oli ya kan. Jatuhnya kan kayak sakit aja. Iya, gak perlu makan getrau gitu kan. Getrau tuh warteg ya by the way. Alay gue banget. Oke, nah sekarang ini deh. Dari perspektif lu kadang-kadang ngelihat seorang tim atau kandidat gitu ya. Kan kita juga servis kan. Ya tapi walaupun produk juga pasti kan lu pikirin tim juga kan. Walaupun gue tahu mungkin gak sekrusial kita. Apa yang lu lihat dari seorang kandidat atau seorang tim sebelum ini orang bisa beneran masuk nih ke usaha lu gitu loh. Kan jam terbang udah banyak nih. Lu tahu do's and don'ts ya kan. Apa yang lu cari sekarang? Manner aja. Iya. Oke. Nomor 1 ya. Nomor 1. Oke. Itu filter utama lu ya. Filter nomor 1 manner. Kayak pernah kan ada yang kita interview online terus suara coffee shop mesin gitu-gitu. Enggak lah, kalau yang itu gue masih nggak apa. Itu juga kita nggak lanjut sih. Tapi abis jawab pertanyaan dia minum Starbucks. Oh iya. Itu ya padahal itu jujur dia lulusan dari uni yang bagus. Iya. Itu hal kecil tapi agak pinter ngeselin gitu ya. Terus cuman gue abis langsung ngomong lagi, di gue enggak deh. Gue bilang kayak gitu. Karena ya mungkin karena gue nggak pernah sejujurnya gue nggak pernah profesional di kantor orang kan. Gue nggak pernah ya intern, tapi itu pun juga intern dari kampus kayak gitu. Tapi gimana lu pun kita berdua ketika meeting yang mencoba pakai pakaian yang serapi itu kayak gitu. Walaupun ya mungkin kalau di dunia agensi kreatif mungkin kayak kita cat rambut apa gondrong nggak masalah kayak gitu. Maksudnya kayak itu udah menjadi hal lumrah gitu. Tapi ya gue dan Augie nggak sebisa mungkin untuk dari pakaian atau look saya kita coba serapi itu kayak gitu ya supaya tetap profesional kayak gitu kan. Jadi yang pas itu gue kayak enggak deh kalau soal itu, dengan dia minum Starbucks dia itu selama interview gitu. Bener, gue juga sama lagi karena attitude itu di-nurture dari kecil kan. Jadi lu mau ubah sekarang agak susah. Tapi kalau skill-skill yang teknis ya selama on paper udah bagus lu bisa kok. Ini lagi gitu loh. Cuman kalau attitude lu masih jadi emaknya buat ngubah gitu kan. Last dari gue, lu pasti nggak mungkin nggak pernah belajar kan. Lu pasti belajar terus dan interest lu banyak lah. Sama gue pun juga, orang-orang di sini juga gitu loh. Lu biasanya dengar advice dari siapa yang paling manjur? Kayak pasti kan lu ada orang yang lu look up tuh kan.
yang advice lu dengerin gitu loh. Dan gue pengen tahu advice itu apa. Yang mungkin lu bisa share ke lebih banyak orang kan. Kita audiensnya cukup oke nih. Gue pun nanti akan share juga kayak advice yang gue dapat dari siapa dan gue pakai sampai sekarang. Kayak gitu loh. Lu ada nggak so? Siapa gitu so? Advice itu sebenarnya kalau dari gue, ini untuk bisnis lah ya berarti ya? Ya untuk bisnis deh, specifically. Yang dari gue pegang sampai sekarang sebenarnya sejujurnya dari nyokap gue sih. Nice. Iya. Oke. Nomor 1 itu adalah jujur. Oke. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, ya udah jujur. Karena gue ngeliat nyokap gue tuh hampir 30 tahun ya di suatu bank BUMN gitu. Jadi tuh dulu gue ingat banget dia tuh pernah cerita. Jadi tahun 90-an dia masuk itu kayak perangkatan gitu ya, mungkin kayak jalur MT gitu loh. Jadi kayak misalnya gue malu, yaudah kita nih satu angkatan kayak gitu. Gue baru tahu ternyata kayak banyak teman-teman dia itu yang udah jauh banget. Sampai nyokap gue pensiun, itu jabatannya jauh banget di atas nyokap gue. Di gitu. atas. Iya. Oke. Jadi lumayan balapan, maksudnya lumayan cepet banget gitu. Iya, yang overlap gitu. Iya, overlap gitu. Tapi reason satunya adalah karena gue tadi gak sebutin nama banknya kan? Enggak, oke. Reason satunya adalah nyokap gue itu terlalu lurus. Oh, banyak salah kayak gitu so. Iya, nyokap gue tuh terlalu lurus kayak nyokap gue, by the way nyokap gue tuh dulu sebagai auditor, kayak gitu, yang sangat sangat bisa gampang untuk kotor. Iya. Ya kan? Ketika lagi ngecek ke cabang mana aja tuh yang kayak ditawarin apapun gitu, kayak di servisnya lebay banget kayak gitu. Oke. Ya kan ngaudit kan masalahnya. Ini cabang bisa mati apa enggak, kepala cabangnya bisa mati apa enggak kan kayak gitu kan sebenarnya. Iya. Jadi tapi yang gue ngeliat, gila nyokap gue sampai pensiun disayang orang gila banget sama dulu tim Andre dia. Oke. Dan gue lebih mendambakan yang seperti itu sih. Oke. Karena ya udah jujur aja. Sama. Gue gara-gara lu ngomong gitu gue jadi nggak pengen orang lain lagi. Jadi udah deh gue juga orang tua deh. Soalnya gini sih ya, kayak apa namanya, di perjalanan kita ini nih advice-nya nggak kayak YouTuber lain ya. YouTuber nggak kayak apa podcast lain gitu kan. Apa kayak harus kayak apa namanya, disiplin apa segala macam. Karena menurut gue kita pun juga naik turunnya itu God's plan banget sih. Ya kan, banyak banget kayak pitching yang kayak, lu tau gue dari mana satu. Terus kayak gue presentasi masa gak bagus-bagus amat. Kok menang? Kok bisa menang gitu kan. Siapa lagi kalau bukan dari Tuhan gitu kan. Dan itu gue yakin pasti gara-gara, selama ini lu lurus-lurus aja kok. Ya siapa tahu ini rewardnya atau gimana gitu loh. Dan itu gak harus cuman lurus-lurus di masalah finansial doang, tapi di relationship sama kolega lu apa segala macam gitu sih. Karena cepat lambat lu pasti akan tua itulah gitu. Tapi emang jadi lurus tuh kadang-kadang di Indo rada slow ya, pace-nya. Lo akan ngeliat orang kayak puah gitu kan, gara-gara sana gitu. Tapi ya gue memilih untuk kayak it's okay buat gue slow, yang penting gue sans hidupnya. Alright, that's it for today ya. Yes. Kalau gitu kita akan bertemu lagi ya di episode berikutnya ya. Bye-bye. Bye-bye.